شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Ya, Masuk kedengaran. Bagus, silakan. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Baik, Bapak Ibu-ibu sekalian, keluarga besar Amal Mulia dari manajemen, guru dan seluruh karyawan. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi, bermuajahah dengan menggunakan Microsoft Meet atau meeting ya. Mudah-mudahan walaupun tidak langsung ya, kita bisa saling melihat satu sama lain wajah kita masing-masing ya. Sudah sekian lama kita nggak ketemu ya, mungkin kita itulah dengan acara Tarhib Ramadan ini kita bisa saling melepas kangen kita satu sama lain ya. Tadi Bu Betty juga bilang seperti itu tadi ya. Lama nggak ketemu ya, senang melihat semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Tadi ada yang tanya, Bu Ana nanya yang pakai baju seragam siapa? Ya mungkin bisa ditebak ya. Oh, Masya Allah Pak Ahmadin ya. Ya, ini saya mencontohkan walaupun enggak masuk sekolah, ya, walaupun sedang libur, seragam tetap dipakai, ya. Nah, itu yang namanya loyalitas, ya. Ini intermezzo aja, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ya, yang hari Jumat ini nanti kita akan sama-sama melaksanakannya. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab kemarin dan di bulan Sya'ban saat ini, dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan. Tentu kita berharap Bapak Ibu sekalian agar ibadah kita, baik ibadah puasa maupun yang lain-lainnya di dalam bulan Ramadan tahun ini itu bisa lebih kita tingkatkan ya, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya ya. Diharapkan itu bisa lebih baik dibanding tahun yang sebelumnya ya. Nah, ini sangat memungkinkan saat ini di mana kondisi kita terkonsentrasi di rumah ya. Ini hikmah ya, di antara kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, tentu banyak hikmah yang juga kita rasakan. Salah satunya ya, momentum Ramadan tahun ini akan kita jalani dalam kondisi kita berada di rumah semuanya. Ini tentu menjadi faktor kekuatan kita untuk bisa memaksimalkan bersama keluarga kita ya, ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, baik sholatnya, tilawah Qur'annya, zikirnya, istighfarnya, dan juga doa-doanya ya. Kita berharap bahwa tentunya dengan dalam kondisi kita berpuasa nanti dosa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar wabah pandemi corona ini segera dihilangkan oleh Allah dari tempat kita, dari negeri kita, sehingga kita bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kemudian kita bisa kembali ke masjid untuk sholat berjamaah, bisa mensiarkan bulan Ramadan seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Kemudian
bisa melaksanakan Idul Fitri mungkin bersama-sama nantinya ya. Ini yang kita harapkan. Semoga harapan kita dan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari dalam kondisi kita menghadapi bulan Ramadan ya, yang saat ini sangat membatasi kita dalam segala halnya ya. Kita lakukan upaya-upaya yang pertama untuk saling menguatkan satu sama lain ya. Menguatkan kesabaran kita, menguatkan ketakwaan kita ya. Ini bisa dilakukan untuk kita semua, mungkin satu sama lain saling berkomunikasi lewat WA, lewat telepon, barangkali langsung ya, atau video call, atau seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kita perlu saling menguatkan satu sama lain agar kita bisa melewati masa pandemi corona ini dengan kesabaran, dengan ketakwaan, sehingga tetap tenang, kita tetap jiwa kita tetap tentram, ya, tetap bahagia di dalam menjalankan ibadah kita nanti khususnya selama di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya berharap juga kita bisa saling meringankan satu sama lain, meringankan beban satu sama lain. Ya, kalau ada yang memang membutuhkan support, ya, dari teman-teman, ya, ayo kita lakukan, saling berbagi informasi mana yang perlu kita bantu, ya. Tentu manajemen juga sudah menyiapkan ya langkah-langkah tersebut. ACC, ya. Tolong diperhatikan, mungkin yang menjadi kebutuhan bersama kita saat ini adalah ketersediaan kebutuhan sehari-hari kita, ya, sembako dan lain sebagainya. Nah, ini kita sedang mengumpulkan, dan tentu yang nanti menjadi prioritas, saya berharap kepada Pulisa dan Bapak Ibu sekalian, ya, guru-guru kita, karyawan kita, ya. Tapi tentunya saya berharap juga kalau ada hal-hal yang ada teman-teman yang memang segera perlu dibantu, harus menunggu, ya, menunggu waktu yang memang kita tetapkan untuk para jamaah yang kita rencanakan, ya, seperti biasanya iftar jamaah dan santunan Ramadan, ya, tidak harus menunggu, ya, tanggal 8 nanti, ya. Jadi kalau ada yang perlu dibantu segera, lakukan, ya, upaya-upaya itu dengan sesegera mungkin agar tidak dipastikan tidak ada teman-teman kita baik di manajemen, di guru maupun di karyawan yang mengalami kekurangan, ya, makanan misalnya selama karantina di rumah dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kami berharap bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita juga bisa terus, ya, berupaya untuk memaksimalkan peran kita di dalam mendidik anak-anak kita, ya, dengan suasana yang terbatas, ya. Silakan diupayakan semaksimal mungkin, ya, tetap kita bisa melakukan pembelajaran dan pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Dengan demikian anak-anak tidak mengalami kekosongan ilmu, ya, yang terpenting itu, ya, sehingga kerjasama dengan pihak orang tua itu terus tetap dipertahankan dan digalang, ya, dengan lebih baik lagi ke depan, ya, agar kita tetap bisa menjalankan program-program kita di tengah kesulitan ini, ya, secara optimal, ya. Kita berharap kepada Allah sekali lagi sebelum Ramadan yang segera diangkat, ya, wabah virus corona ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau setidak-tidaknya, ya, di awal-awal Ramadan dengan doa-doa kita, ya, Allah segera mengangkat, ya, wabah corona ini sehingga kita bisa Idul Fitri ini bisa bersama-sama nanti, ya, bisa melaksanakan
seperti biasa, ya. Seperti itu mungkin harapan kita bersama, ya. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi jaga terus, ya, keluarga ibu sekalian dan seluruh keluarga, ya, kesehatannya, ya, keafiatannya, terus, ya, dijaga agar kita bisa keluar dari wabah ini nanti dalam kondisi tidak kurang satu apapun, ya. Khususnya di bulan Ramadan agar kita tidak mengalami kendala sakit dan lain sebagainya, sehingga kita tetap bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita di tahun ini dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah selalu membersamai kita semua. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah dalam kondisi apapun. Kita saat ini tetap memandang kejadian-kejadian yang terjadi selama ini adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kita akan mendapatkan hikmah di balik kejadian tersebut. Ala kulli halin tetap kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan pada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, umatnya yang istiqomah di jalan. Sebelumnya, ihtiram hormatan kami Al-Fakir pada Ustaz Ahmadin selaku Ketua Yayasan yang senantiasa membersamai kita dan membimbing segala urusan kita selama ini, mengayomi dan mendoakan kita. Ibu Leni selaku direktur, Ibu Lita sebagai direktur, kemudian Ustaz Syahab dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Imam Ghazali pernah mengatakan, man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak mengenal adanya nikmat Allah ketika ada wujudnya, dia akan mengenal wujudnya tersebut ketika dia akan mengenal nikmat Allah ketika wujudnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya. Misalnya kondisi kita saat ini, betapa dulu kita merasa bahwa sholat berjamaah itu biasa saja, ya, tidak merasa ini kenikmatan dari Allah. Sekarang ketika kondisi Allah turunkan wabah pandemi corona, kita merasakan kerinduan, kesedihan yang mengharu biru jiwa kita, ya. Betapa nikmat Allah ketika kita diberikan kelapangan, kesehatan, ya, sehingga kita bisa sholat berjamaah. Tapi sekarang begitu luar biasanya nikmat tersebut ketika Allah cabut kehadirannya, kesempatannya. Banyak hal yang mungkin kita bisa renungkan, ya, tidak hanya sholat berjamaah, ya, kita bisa interaksi sama kita, belanja secara bebas, atau ngajar sebagai seorang guru pada anak didiknya, ya, itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita tidak merasakan itu nikmat. Apapun itu nikmat-nikmat yang lainnya, kalau kita gali semuanya, banyak di antara kita yang kemudian tidak mengenal nikmat Allah, ya. Ketika ada wujudnya, baru mengenalnya ketika wujudnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita
rasakan saat ini. Ya. Betapapun hebatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus mensikapinya sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, ya, dengan penuh keridhaan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Karena segala sesuatu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap seorang mukmin mestinya lebih jauh daripada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan situasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Makanya kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada yang paling elok bagi seorang mukmin di saat menghadapi corona. Ma min syai'in anfa'u 'indal waba' minat tasbih. Tidak ada yang paling bermanfaat ya bagi seorang di saat-saat datangnya wabah kecuali adalah banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak bertasbih. Ya. Tasbih dalam arti banyak kita mengucapkan subhanallah atau banyak kita melakukan suatu kebaikan di dunia ya bersama para makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya, karena hakikatnya apapun yang ada di bumi ini dan di alam semesta semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak mengetahui tasbih mereka. Kalau mereka ciptaan Allah itu kemudian bertasbih terus-menerus setiap saat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita tidak bertasbih, maka seakan-akan kita melawan arus tasbihnya para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melawan arus, yang akan terjadi adalah kita akan binasa ya di dalam arus tersebut. Bagaimana ketika malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bertasbih di saat-saat mereka mengemban tugasnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmiluna al-arsy, dan mereka para malaikat yang mengemban arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa man haulahu, dan apa-apa yang kemudian mengitarinya yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa bertasbih kepada Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan yakin beriman pada Allah. Ya, tidak pernah sedikit pun malaikat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat tasbihnya tersebut, malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasyita kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, Engkau yang memiliki luasnya rahmat dan keilmuan. Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilak. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertobat padamu dan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Artinya ketika malaikat dengan kasih sayangnya mendoakan kita semuanya, orang yang bertobat, khususnya di saat pandemi ini, banyak-banyaklah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah kita kemudian mengkaji Al-Qur'anul Karim agar kita diberikan kemampuan oleh Allah agar mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah doanya dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Waqihim adabil jahim. Dan malaikat juga berdoa agar mereka orang-orang beriman yang bertobat dan mengikuti Al-Qur'an terus senantiasa dibebaskan dari neraka jahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, malaikat kemudian berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa adkhilhum jannatu adn. Ya Tuhan kami, masukkan mereka, ini orang-orang yang senantiasa bertobat padamu, ngikutin Al-Qur'anmu, ya, ke surga adanya Allah Subhanahu wa taala, allati wa'atahum, yang telah Engkau janjikan. Wa man shalaha min abaihim. Maka tidak cukup itu. Ya, malaikat saja itu merasakan kita ini manusia punya fitrah. Kalau kumpul itu tidak cukup sendirian. Kumpul harus dengan istrinya, dengan suaminya, dan anaknya, dan orang tuanya. Maka didoain oleh malaikat. Wa man shalaha min abaihim. Maka juga termasuk dimasukkan pula orang tuanya. Ya Allah,
ke surga Aden. Ya. Tidak cukup dengan orang tuanya, wajwajihim, pasangan hidupnya ya Allah, masukkan pula ya Allah. Wa dzurriyyatihim, dan keturunannya ya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa malaikat yang senantiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian dari ikhtiar robani kita. Jadi tasbih kita ini adalah bagian dari ikhtiar robani. Ikhtiar kauni adalah kita ada namanya social distancing, ya, ada namanya pakai masker, ada namanya cuci tangan, kemudian pakai disinfektan, fogging dan seterusnya. Itu adalah ikhtiar kauni. Ya, kita bukan berarti kita takut pada corona. Bukan itu, tetapi kita taat pada sunnah Rasulullah SAW. Jadi saat kita mendapatkan wabah ya di suatu tempat, maka kita harus mengkarantina diri kita agar kita Allah menyelamatkan diri kita, karena tugas kita masih jauh. Ya, setiap kita guru, ya para guru, ya Bu Lita selaku direktur, Ustaz Ahmad sebagai ketua yayasan, banyak sekali fadilah, banyak sekali menjadi tumpuan banyak orang di dalamnya, ilmunya, hikmahnya, pikirannya, segala hal yang kita dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita kemudian matinya mati sia-sia dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kemudian kita sudah hafalkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka berinfaklah jalan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah rizkikan. Maka janganlah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kemudian menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Jadi jangan mentang-mentang kemudian kita akidahnya kuat, merasa heroik, merasa akidahnya hebat dari yang lainnya, kemudian kita bikin acara, ya, acara Jumat berjamaah, Jumatan, kemudian sholat berjamaah, mengabaikan sunnah-sunnah kauniyah, maka ini bagian dari kebinasaan. Bukankah Umar bin Khattab ketika ingin memasuki daerah wabah dicegah oleh Abdurrahman bin Auf, akhirnya kemudian menghindar, bukan karena takut pada ta'un pada saat itu, tapi karena memang sunnah Rasulullah ya dijalankan oleh Umar bin Khattab, karena banyak fadilah hikmah Umar bin Khattab dijadikan tumpuan oleh umat Islam di saat itu, dan kita pun juga sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ahibatillah rahimakumullah. Ya, ini bagian dari al-khatarat ya qalbi, jadi bagian lintasan hati hamba ya yang disampaikan pada teman-teman di sini tentang kondisi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terkait dengan Ramadan yang kita sudah hampir menjelang, yang nggak berasa Ramadan sudah di hadapan kita, ya, tamu agung yang mulia, yang barokah, yang hikmahnya luar biasa itu udah di hadapan kita. Belum kita kemudian memvalidasi, memverifikasi amalan-amalan yang dulu kita pernah beramal di bulan Ramadan yang dulu, sudah ada di hadapan kita tamu tersebut, tamu agung yang kemudian harus kita sambut dengan kemuliaan. Ya, makanya kemudian kita harus muhasabah diri kita. Ya, apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang sebagaimana Ramadan yang dulu? Biasa saja kita menerimanya, dan kemudian masuk Ramadan biasa juga, ya, tanpa hal-hal yang kita dapatkan. Bukankah Ramadan membina kita menjadi orang-orang yang semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian keilmuan atau ilmu-ilmu terkait dengan bulan Ramadan harus kembali kita buka kembali. Apa-apa yang kemudian kita belum bisa laksanakan, mari kita tingkatkan. Ya. Tentang fikih Ramadan tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memahaminya. Ya, tentang hal-hal fikih Ramadan. Yang paling perlu kita siapkan adalah bagaimana agar Ramadan kita ini menjadikan diri kita benar-benar Ramadan yang terbaik buat diri kita. Ya. Akhlak yang selama ini mungkin kita masih kurang bagus, maka Ramadan mestinya menjadi perubah akhlak kita. Ibadah kita yang selama ini kelihatannya kurang bagus, maka Ramadan mestinya menjadi peningkatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadillah rahimakumullah. Jadi ilmu yang apa-apa yang bisa membatalkan puasa misalnya,
membatalkan pahala saum misalnya, atau ilmu-ilmu yang menjadikan kita semakin lezat menerima hadiah Ramadan, itu mestinya yang harus kita gali. Karena tahapan setelah kita meningkatkan intensitas kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa merasakan lezatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan lezatnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur semakin, ya, ada yang 30 tahun di antara kita, kemudian 20 tahun sudah belerot, sudah 3, ya. Tetapi tidak juga menjadi orang yang semakin dewasa, orang yang mestinya semakin membuat saudara-saudaranya menjadi senang, bahagia bersama kita, tidak membuat kita jadi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Ya, dewasalah kita menjadi orang-orang yang ketika menghadapi bulan Ramadan jadi semakin matang jiwa kita dan semakin bermanfaat diri kita di hadapan manusia yang lain. Ahibatillah rahimakumullah. Jadi ilmu itu yang mestinya harus kita dapatkan. Kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, mestinya harus diwaspadai buat diri kita. Betul, kuantitas itu adalah menentukan beratnya timbangan kita. Tetapi juga kalau kemudian lezatnya atau kualitas ibadah tersebut tidak kita perbaiki, maka naudzubillah, ya, jangan-jangan nanti jumlah yang kita merasa ibadah itu pahalanya itu banyak di hadapan Allah, bagaikan haba'am mansura, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Bukankah pernah didatangkan pada Allah Subhanahu wa taala orang yang mati syahid? Bukankah pernah didatangkan pada Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, itu orang yang punya alim, punya ilmu, hafal Al-Qur'an. Bukankah nanti juga akan didatangkan pada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dermawan, ya, banyak infaknya, sedekahnya, sosialnya hebat di hadapan manusia. Tetapi semuanya, tiga-tiganya didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada keinginan ibadahnya tersebut agar bisa dilihat oleh orang lain. Ada keinginan agar namanya semakin harum, sum'ah, ya, pengen didengar oleh orang lain. Maka ini adalah perusak amal soleh kita. Apalagi kalau kemudian sepanjang amal soleh tersebut kita masih banyak juga mendolimi orang lain, menyusahkan orang lain, ya, maka ini akan menjadi orang-orang yang al-muflis, ya, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, atadruna manil muflis, maukah aku tunjukkan, tahukah kalian siapa yang orang-orang al-muflis, siapa orang-orang yang bangkrut, ya. Ya. Kemudian sahabat menyatakan, ya, sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisa fina, yang disebut muflis di antara kami adalah la dirhamu wala mata, yaitu kami mungkin tidak punya dirham atau kekayaan, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ternyata bukan itu. Memang secara fitrah manusia ini melihat sesuatu itu dari unsur-unsur materi saja, ya. Ternyata mestinya materi itulah yang harus kita bisa perhatikan, ya. Rasulullah menjawab, ya, innal muflisa, sesungguhnya al-muflis itu min ummati, disebut min ummati oleh Rasulullah, ya, disebut al-muflis min ummati, enggak disebut kaum yang lain, tetapi dari umatku, kata Rasulullah SAW, adalah mayati yaumal qiyamah, yang nanti di yaumil qiyamah itu akan datang dengan amalan soleh, bihajin, ya, dengan pahala haji, ya, pahala sholatin wa zakatin, ya, pahala sholat, pahala zakat, ya. Akan tetapi kemudian wayati, ya, qad satama hada wa qad qadafa hada wa qad daraba hada wa kalama hada, ya. Tetapi dia juga membawa dosa-dosa, ya, pernah mengucapin atau memfitnah atau menggibah saudaranya, atau pernah memukul saudaranya, atau telah makan harta saudaranya. Nah, ini kemudian menjadi bumerang di saat itu. Ya, maka kemudian ukhida
Hada min hasanati, hada min hasanati. Ini kata malaikat, ya, atau kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pahala-pahala yang telah dikumpulkan. Maka ambillah semuanya pahala-pahala tersebut, ya. Kemudian ketika diambil oleh orang-orang yang telah dizaliminya, maka fa'in faniyat, ketika sudah habis tapi belum selesai untuk menyelesaikan urusannya atas kezalimannya, maka kemudian ukhida min khotoya. Maka kemudian Allah mengambil dosa-dosanya. Faturihat alaih, kemudian di dosa-dosa orang-orang yang dizalimi tersebut dilemparkan terhadap orang yang mendoliminya, ya. Faturihat ilan nar, dan kemudian dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dalam prosesi beribadah saum Ramadan itu Rasulullah bersabda, malam yada qaulu zur, barang siapa yang tidak bisa menahan kalimat-kalimat lisannya dari kalimat-kalimat yang buruk, menggibah, menghina, atau segala sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain, ya, wal amila bihi, atau perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, maka la hajatan, maka Allah tidak punya hajat sedikit pun, ya, terhadap orang-orang malam yada ta'amu wa syarabuhu, yang tidak bisa meninggalkan, walaupun dia bisa meninggalkan, tidak makan dan tidak minum. Jadi puasa kalau kita secara dohirnya kelihatan hanya bisa menahan lapar dan dahaga, ya, itu tidak ada artinya apa-apa kalau lisannya tidak bisa dijaga, matanya nggak bisa dijaga, pendengarnya nggak dijaga, bahkan hatinya nggak dijaga. Maka ini menjadi satu kebinasaan buat kita semua. Nikmat-nikmat Allah yang demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kalimat yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah di kelemahan al-fakir. Aqulu qala astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya di sini walaupun secara online. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam kondisi yang sehat. Yang saya hormati Ustaz Ahmadin ya, selaku Ketua Yayasan, Ustaz Mamuri, terima kasih atas tausiahnya. Sehat juga yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Memang ini adalah masa-masa yang sangat dinamis ya. Kita senantiasa menyimak perkembangannya seperti apa, dan belum bisa diprediksikan kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Seperti yang tadi dinasihatkan oleh Ustadz, bahwa kita perkuat saja doa yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan di masa wabah seperti ini. Rekan-rekan semua, penting sekali di masa seperti saat ini adalah komunikasi ya. Jika rekan-rekan semua ada kesulitan-kesulitan, apakah itu kesehatan, pangan, itu jangan segan-segan untuk menghubungi manajemen yayasan ya. Untuk guru mungkin bisa langsung ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah juga bisa langsung ke saya, atau langsung ke saya juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai terjadi di antara kita ada kesulitan yang sampai kita luput untuk saling membantu. Nah, memang kita ada penggalangan dana untuk ketahanan pangan berupa pembagian sembako dan juga santunan, itu insya Allah dilaksanakan tanggal 8. Karena kemarin ini ada perubahan konsep, sebelumnya ini adalah rangkaian dari Gebiar Ramadan ya, seperti yang sudah biasa kita jalani bersama. Hanya dengan kondisi yang ada, di awal April kemarin kita berganti konsep dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia untuk menyelenggarakan program ketahanan pangan dan santunan. Nah, prioritas tentu adalah internal dulu. Jadi jangan segan-segan nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, itu segera menghubungi manajemen yayasan. Seoptimalnya kita akan membantu. Lalu kalau misalnya ada gejala-gejala yang sifatnya sakit ya, apakah itu memang mengarah
wabah ataupun tidak, yang perlu support itu juga jangan segan juga untuk memberitahu kepada pihak yayasan. Seperti itu. Selebihnya untuk hal-hal teknis terkait bagaimana kita memberikan layanan kepada orang tua dan siswa itu insya Allah nanti akan diarahkan lebih khusus oleh kepala sekolah masing-masing. Terima kasih, saya haturkan yang sebesar-besarnya untuk tim security yang terus bertugas ya di saat rekan-rekan yang lain mungkin work from home, untuk bekerja dari rumah. Untuk teman-teman security masih harus terus menjaga keamanan sekolah, dan seperti yang kita ketahui saat ini kondisi keamanan sekitar kita juga cukup memprihatinkan. Jadi tentu perlu ada kecermatan dalam bekerja dan terus mengkomunikasikan kalau ada hal-hal yang mencurigakan di lapangan kepada rekan-rekan OB yang juga housekeeping ya, tim housekeeping Ama Mulia yang tetap tetap beraktivitas dengan sistem piket, juga saya ucapkan terima kasih. Untuk guru-guru yang pasti di rumah itu tidak lebih mudah ya dibandingkan kalau kita mengajar di sekolah. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga peran aktifnya untuk terus belajar, beradaptasi juga. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan kebijakan dari yayasan terkait PJJ juga, terima kasih atas supportnya dan kerjasamanya. Mungkin itu saja Pak Sehat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا